Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Yang mulia dan saya hormati guru kita semua, Bapak Haji Ustaz Thohir, dan yang saya hormati para pemuda-pemudi Bapak Ceket Sekuat Senggeruiru, dan tentunya yang tak saya lupakan para santri, santriwan Pondok Pesantren Al Ikhlas, sekaligus siswa-siswi Madrasah MDT Amita Widayah Kampung Senggeruiru. Sebelum dimulai, langkah lebih baiknya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian semua hampir sudah bisa mengenal saya. Maksudnya ya, saya bernama Nurholis Majid. Kalian sudah pada tahu, tapi ada dua tamu baru yang masih kalian tanya-tanya siapa namanya. Jadi mangga silakan untuk pemuda berbaju hitam di pojok sana. Maju semua. Mas Aldan, Pak, Mas Rwid. Pinggir. Sini, Neng. Lagi apa misalnya? Di situ nggak apa-apa, baru kampung nggak apa-apa. Alangkah lebih baiknya saudara di samping kanan saya memperkenalkan. Mungkin tidak banyak embel-embel ya, hanya sebatas nama, tempat tinggal, sama mungkin umur kalau boleh tahu. Status. Akun media. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung tadi sudah dibuka ya oleh teman saya, Rolis, ini tidak usah dibuka lagi, dekat-dekat. Siap, tinggal lihat tutup. Baik, perkenalkan nama saya Alden Fauzi. Saya kebetulan bersama Nurholis Majid satu angkatan, serekan satu kelas juga dari Yayan Syekh Nurjati Cirebon, semester 6 bahasa Indonesia ya jurusannya. Alamat saya sendiri di Desa Sanganurip, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Jadi lanjut oleh rekam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widada, dengan alamat Cikarang, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sebelumnya sudah dijelaskan ya. Oke, kembali. Jadi tujuan kami para mahasiswa di sini, khususnya Mas Aldan dan Mas Riwid, itu gunanya di samping di satu sisi sebagai tugas mata kuliah, yaitu pengabdian judulnya. Di satu sisi juga kami akan menerangkan mengenai, karena dari kami sendiri mengambil jurusan di kampus YAIN Cirebon itu mengambil jurusan terlepas mengenai sastra, khususnya sastra lisan, yang dalam kesempatan pada malam hari ini insya Allah akan kami bahas. Mengenai garis besar mengenai sastra, langsung saja. Mungkin kalian semua sudah sedikit banyaknya pernah mendengar mengenai kata sastra. Kata sastra itu apa sih? Gunanya itu apa sih? Manfaatnya itu apa sih? Apakah ada hubungannya dengan kita sebagai santri? Apakah ada manfaatnya untuk kita sebagai santriwan dan santriwati? Tentu itu kembali pada pola. Mengenai garis besar mengenai sastra itu, istilahnya supaya mudah dipahami adalah ungkapan pribadi, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, lalu kalian tuangkan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti apa kalau dalam bentuk tulisan? Kalau dalam bentuk tulisan, mungkin kalian pernah mendengar istilah yang namanya cerpen, cerita pendek, atau novel, cerita panjang, yang ibaratnya itu halamannya itu sekitar lebih dari di atas 200 ke atas. Kalau cerpen mungkin itu bisa satu kali duduk kalian membaca sudah cukup selesai ceritanya seperti apa. Tapi kalau novel itu mungkin butuh berhari-hari kalian baca baru selesai. Itu yang namanya sastra tulisan.
Sedangkan sastra lisan itu tidak lepas dari yang namanya, mungkin kalian pernah dengar atau pernah memperagakan, yaitu berupa puisi. Pernah dengar kata istilah puisi? Ya. Ya. Iya. Jadi di samping satu sisi gunanya berpuisi begini, daripada kalian buat status di WA itu ungkapan ngerusula wae, aduh jarakin panas, aduh kompong dengan panganan, itu kan ibaratnya nilainya itu lebih sedikit bagi kita, nilai kemanfaatnya. Nah, daripada seperti itu lebih baik kalian ungkapan apa yang kalian rasakan itu dituangkan dalam bentuk puisi. Contohnya apa? Banyak. Jadi kalian untai kata-kata yang apa yang kalian pikirkan. Misalkan ya, Angsoa yang sedang merekam pada malam hari ini itu sedang merasa kesal. Lebih baiknya daripada dibuat status, lebih baik dibuat puisi. Kalau buat puisi itu setidaknya buat untayan-untayan setiap bait, setiap baris itu ibaratnya lebih indah atau ketika kita dibaca daripada ibaratnya membuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Sama ada pepatah mengatakan apa yang kita lakukan kemarin itu akan menjadi kenangan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan bagaimana kita nanti di masa depan. Dan bagaimana nanti kita di masa depan itu tergantung apa yang akan kita lakukan sekarang. Jadi intinya masa depan, masa sekarang, masa belakang itu semua saling berhubungan, saling terkaitan. Jadi setidaknya banyak kok santri-santri yang ibaratnya punya pengalaman, punya ibaratnya seperti begini. Seperti Gusmus, itu kan banyak karya-karya puisi, atau MH Ainun Najib, Cak Nun, itu juga banyak buku-buku karya beliau. Kemudian siapa santri yang sekarang menjadi novelis nomor 1 Indonesia itu, Kang Habibur Rahman Al-Siraji, penulis novel Ayat-Ayat Cinta, Dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Itu banyak karya-karya santri, cerita-cerita tuangan dari seorang santri yang mampu merubah watak pemikiran pendidikan di Indonesia. Lewat apa? Lewat tulisan. Berawal dari apa? Berawal dari pikiran, perasaan yang mereka rasakan. Tapi bedanya kalau misalkan kalau kita semua yang ibaratnya sering buat status ngeresula, kita buatnya dibuat status, kalau mereka dibuatnya dibentuk karya sastra, sehingga apa? Nilainya lebih bermanfaat dibanding Turun bawaan. misal langsung sering sering ngeresula. Ya, jadi ibaratnya banyak kok contoh-contoh santri yang ibaratnya sukses karya sastra. Jadi ibaratnya kita jangan memandang, apa sih manfaatnya sastra itu? Apakah bisa berhubungan apakah bisa memperbaiki ibadah kita? Apakah bisa memperbaiki pola pikir kehidupan kita? Contoh saja begini, Angolis dulu di pondok itu pernah hampir 5 kali bolak-balik membaca novel Ayat-Ayat Cinta. Apa latar belakang novel tersebut? Itu mengisahkan seorang pemuda yang sedang belajar menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Nah, karena sikap tokoh yang ada di dalam buku tersebut itu bercerminkan seorang tokoh yang sangat bijak, tokoh yang sangat ibaratnya menjaga agamanya, walaupun di lingkungan ada yang tetangganya itu Kristen, ada yang tetangganya itu non-Muslim, tapi karena tokohnya itu mampu berperan, mampu berhidup, itu yang bisa merubah pola pikir kehidupan kita sendiri. Sama saja begini, kalau kalian kan di pondok misalkan, kalau kalian lanjut pondok, itu biasanya tidak boleh bawa HP. Lalu bagaimana sih kita menghibur kita sendiri yang misalkan lagi gak betah di pondok? Ya tentunya tidak lepas dari yang namanya hiburan. Hiburan dengan cara apa? Membaca cerita. Kalau membaca cerita itu ibarat nonton film di HP. Tapi kalau membaca cerita itu ibaratnya filmnya itu kita buat sendiri dalam otak kita, pikiran kita. Sehingga apa yang kita baca dari setiap kalimat, setiap baris, setiap halaman itu akan tercerna, akan tergambar dengan pikiran kita. Jadi langsung saja mengenai pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu mengenai sastra lisan, yaitu tidak lepas dari yang namanya puisi. Dalam puisi itu ada yang namanya puisi baru dan puisi lama. Kalau puisi baru, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Mungkin kalau pengasuh Pondok Kebon Jambu, Ibunda Nyai Haji Mas Ria itu kan seorang sastrawan. Banyak karya-karya puisi
yang beliau keluarkan. Walaupun seorang nyai, seorang pengasuh, dia banyak mengeluarkan buku-buku, karya-karya puisi yang begitu banyak, yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani. Bagaimana caranya menulis seperti itu? Bagaimana caranya mengungkapkan perasaan lewat tulisan, mengungkapkan perasaan lewat lisan, mengungkapkan perasaan lewat untaian kata-kata yang indah. Nah, itu yang namanya puisi. Nah, dalam pembahasan ini itu ada puisi lama, ada puisi baru. Kalau puisi lama itu tidak lepas yang namanya mantra. Zaman dulu puisi lama itu diibaratkan seperti mantra. Tahu mantra? Salah satunya mungkin yang kalian dengar lebih jelas seperti lagu Nela Kacimana apa? Boh. Jarang goyang. Itu kan berupa kemat, berupa untayan kata. Itu juga tidak lepas dari yang namanya sastra. Pak. Jadi yang namanya puisi itu, puisi lama khususnya, itu tidak lepas dari yang namanya kajian-kajian mengenai mantra, kemat lah kalau kalian mungkin lebih kasarnya itu kemat. Nah, karena mahasiswa yang hadir pada kali ini membahas kajian mengenai kemat, bagaimana sih pandangan mantra itu dalam pendidikan? Nah, ini akan lebih lanjut dibahas oleh Mas Saudara Aldan Fauzi dari Ransigalo. Mangga waktu dan tempat persilakan. Pintas. Baik, nyambung dari tadi rekan saya Nurholis Majid. Ustad. Perihal mantra sendiri atau kajian sastra ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kami di sini itu bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur ya, tepatnya tugas kelompok lah istilahnya seperti itu. Nah, tugas kelompoknya itu ya seperti ini, diskusi, sharing, atau dalam bahasa gaulnya mah FGD, fokus grup diskusian. Nah, Sayup. Menyambung dari Mas Holis tadi, sastra lisan atau sastra tulisan, dan kali ini kami akan lebih fokus atau terkhusus kepada sastra lisan, yaitu kemat ya, Kemat. atau sastra tadi mantra sendiri. Jadi sastra itu secara garis besar terbagi menjadi dua ya rekan-rekan semua. Ada sastra fiksi dan non fiksi. Kalau sastra fiksi sendiri itu kajiannya jadi karya sastra yang ditambahkan unsur atau seni oleh si penulis. Jadi unsur keseluruhannya itu baik itu rima, irama, dan kalimatnya itu ditambahkan gaya tersendiri. Nah, gaya-gayanya tersendiri itu ada sesuai si pengarang itu. Contohnya sastra non fiksi itu ya salah satunya ya puisi ini sendiri. Kalau sastra non fiksi diantaranya itu ada kajian literatur seperti novel, cerpen, dan lain sebagainya, yang kajiannya itu alamiah gitu, tidak ada unsur atau gaya tambahan dari sang penulis. Untuk sastra sendiri atau kemat bahasa di sini ya. Jadi menyambung pembahasan dari Nurholis tadi, kita di sini akan membahas tentang sastra atau puisi lama, yaitu Jangjawokan namanya, atau kemat. Jangjawokan sendiri terbagi menjadi tiga rekan-rekan. Yang pertama ada Jangjawokan yang hubungannya hubungan kita dengan sesama manusia. Yang kedua ada hubungan kita dengan alam, dan yang ketiga ada hubungan kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas dulu yang pertama, hubungan pribadi dengan manusia atau hubungan kita dengan sama manusia. Pentingnya mempelajari hal ini tidak terlepas dari unsur magic atau magis. Kita sendiri perlu diketahui bahwa hal sesuatu yang ada di dunia atau yang dikaji itu perlu dibahas secara logis atau secara akal manusia.
Nah, di sini kebetulan yang pertama itu hubungan pribadi manusia. Jadi hubungannya kaitannya dengan manusia. Kaitannya sendiri hubungan mantra dengan manusia yaitu jadi kita hidup itu tidak terlepas dari unsur yang namanya jampe atau kemat itu sendiri. Nah, kita di masyarakat pasti pernah mendengar baik itu jampe beranjak mau ke sawah gitu atau kebun atau kemana dan lain sebagainya. Nah, kita bersinggungan dengan manusia itu tidak terlepas dengan hal itu. Untuk yang kedua ada hubungan pribadi manusia dengan alam. Yang mungkin akan disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, langsung saja melanjutkan penjelasan tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya hubungan pribadi dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan timbal balik, saling berhubungan dengan membutuhkan. Jadi misalkan kita mempunyai tumbuhan ya, otomatis kita harus merawatnya, harus memberi apa? Iya, diberi obat kayak gitu supaya tumbuh besar kayak gitu ya. Jaga. Nah, kalau udah besar berarti kita bisa mengambil buahnya yang sudah matang kayak gitu. Contohnya kita menanam jambu kayak gitu ya dari kecil. Nah, kita tiap hari dikasih air, dikasih pupuk, otomatis lama kelamaan akan besar ya, akan berbuah kayak gitu. Nanti kita akan mengambil buahnya, kita akan merasakan hasilnya, seperti itu ya. Ya. Jadi kembali menyimpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aldan dan Mbak Sri Bidada. Jadi yang namanya sastra lama, khususnya sastra lisan, itu ada hubungannya dengan yang namanya timbal balik. Contoh seperti ini, Ang Iyun contoh Ang Iyun ini hubungan manusia sesama manusia. Itu mau bersowan ibaratnya ke Presiden Amerika. Misal contoh, berhubungan Ang Iyun ini bukan siapa-siapa di mata mereka. Ang Iyun membaca sastra lisan ataupun mantra jampe, artinya berupa puisi lama. Nah, mantra tersebut berguna untuk apa? Berguna untuk Presiden Amerika agar tunduk di bawah ucapan Ang Iyun. Nah, jadi hubungan contoh sastra apa mantra itu seperti itu. Kaitannya hubungan manusia secara manusia. Kemudian hubungan alam, apa yang tadi dijelaskan supaya apa? Ketika menanam padi itu di ibaratnya ada sebagian kelompok-kelompok di pedalaman tertentu itu yang masih mengamalkan mantra jampe, sehingga mereka berkeyakinan dengan membaca jampe, dengan membaca mantra, padi ini nanti panennya itu akan bagus. Dengan membaca mantra, padi ini nanti ketika panen itu akan berkembang pesat. Apa ya, sastra, khususnya sastra bisa ibaratnya dukun lah mungkin yang sering mengamalkan sastra lisan, puisi lah lama. Tapi nanti kita nilai sastra lama itu bukan sebagai untuk pengamalan, paham? Bukan sebagai untuk pengamalan, tetapi apa? Hanya sebagai kenikmatan dan juga menjaga sastra Indonesia ini supaya tidak punah oleh apa era globalisasi, perkembangan zamannya semakin maju. Ibaratnya ada sedikit peradaban di Indonesia yang justru semakin mundur, justru semakin punah. Bahkan sampai tidak ada keberadaan buktinya, faktanya segala macam.
Jadi kita semua sebagai pemuda pemudi Indonesia, khususnya ibaratnya kita lahir di tanah Indonesia, yang namanya kita cinta budaya Indonesia tentu tidak terlepas dari yang namanya kita bagaimana secara kita menyikapi peninggalan nenek moyang dulu yang telah diwariskan dari turun temurun sehingga sampai ke kita. Kita sebagai ibaratnya pendidikan agama khususnya di lingkungan Sumberebo itu kan tidak terlepas dari yang namanya pendidikan beragama. Otomatis kita memandang sastra lisan itu bukan sebagai untuk pengamalan, bukan sebagai untuk wah misalkan antu yang benar-benar enggak di kempatah coba benar-benar enggak ngamali. Ya bukan, karena kita berpendidikan agama, tetapi apa? Sebagai sastra lisan ini sebagai cukup untuk sebagai karya sastra yang kita jaga kelestariannya, bukan sebagai apa yang kita gunakan nanti untuk memanfaatkan ataupun mementingkan diri kita sendiri. Jadi kan sudah disebutkan tadi hubungannya manusia dengan manusia, hubungannya dengan alam. Nah itu yang memiliki hubungan yang terkandung dalam sastra lisan, khususnya puisi lama. Jadi ibaratnya garis besar ya sastra itu bukan baik secara lisan maupun tuh produk-produk Indonesia, khususnya puisi, sastra itu bisa terkenal di negara-negara luar. Misalkan Angsoeh ngarang kitab-kitab klasik, subhanallah. Itu kan bagaimana caranya diamalkan oleh santri-santri di luar Indonesia. Untuk apa gunanya? Untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Seperti contohnya siapa? Syekh Nawawi banyak mengeluarkan karya-karya berupa kitab-kitab klasik itu bahkan sampai dipelajari di pelosok-pelosok negara. Itu juga berupa sastra tulisan. Ya mungkin dari saya sendiri mungkin sulit ya. Mungkin ini ada sudah ada perintis-perintis yang mulai timbul dari sekarang seperti Amyun atau hampir setiap malam merojaah kitab guna memperhasilkan karya sendirinya. Semoga kita doakan saja semua, semoga apa yang dikerjakan Angin dari sekarang semoga berhasil tercapai. Amin. Bismillah. Ya setidaknya mungkin cukup sekian dari apa yang kelompok kami ataupun rekan-rekan kami sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau dipertanyakan, mangga. Ini ibaratnya diskusi biasa saja, sharing-sharing atau ngobrol. Kalau di sini harus mengingat waktu, bukan bapak ngelarang ya. Kalau di sini ingat waktu anak-anak, udah luar biasa, udah luar biasa. Jadi kesimpulannya bapak udah menyimpulkan semua, sastra itu gak ada lain bahasa. Ya. Yang mondoknya sudah ngaji Johar Maknun bolak-balik pasti lebih lihai, paham dengan gaya bahasanya itu. Kan ada yang itu udah ada bahar-bahar itu. Sastra itu kayak puisi-puisi, kalau akhirnya iki KB kan begitu, paham gak? Kalau akhirnya AA KB, salah satunya intinya apa? Dengan banyak kalian zikir sama Allah, maka gaya bahasa kalian akan bisa cepat dicerna, akan bisa cepat difahami. Lihat orang-orang dahulu, siapa Syekh Nawawi, orang yang benar-benar takarrub kepada Allah. Siapa Ilmu Najib, siapa Habibie, siapa dulu. Intinya saya menyimpulkan gak ada lain, agama titik. Paham? Maka dengan dasar agama, kedekatan kita kepada Allah, cinta mahabbah kepada Rasul, maka kalian gaya bahasa akan terarah. Jadi ngomong sama siapa saja, orang itu nanti akan antusias sama diri kita. Yang kedua tadi ada mantra-mantra. Oh benar. Apa bagus kalau ceramah di depan bupati enggak mantra dulu? Hah? Ya baca dulu dong supaya enggak gemeter, betul dah? Kalau main ke cewek apa enggak mantra dulu? Mantra dulu. Kalau ketemu jurik, wong wali kungkang jurik nongkrong aing nukang. Mantra dulu. Betul dah? Bener enggak? Terima kasih.